Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa kembali mendengarkan pernyataan dari Pak Tendi. Ini menyentil dan menyindir keras Rocky Gerung. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Hai, morning. Iya, masih Salam bersama sehat, Pak salam Tendi ya, saudara-saudara. waras Ini ya. Pak menyindir dan Prabowo menyentil keras Rocky. luar biasa, Seperti sibuk, video yang dapat kita saksikan pusing di ya. samping ini. Ternyata yang ngurusin negara. Belum lagi dengar komentar-komentar orang-orang yang sok pinter gitu ya, seperti Rocky Gerung. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Jangan kira kami ini bodoh. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Jadi ya dijawab sama Pak Prabowo, ada yang mengatakan saya bajingan tolol, katanya. Ya, yang berani mengatakan itu biasanya orang yang merasa lebih pinter dari seorang Presiden Prabowo. Ya itulah saudara, isi dunia ini. Ya, masyarakat suka tuh dengar. Jadi seorang Rocky Gerung sampai hari ini terus menjual kata-kata. Ya, Rocky Gerung kan cuma jual ludah, kata-kata. Tidak perlu tanpa tindakan. Padahal saudara, kita tahu bahwa dunia ini bisa jadi sampai hari ini pencapaian seorang manusia itu bukanlah dengan kata-kata seperti yang manusia sok pinter itu. Iya, itulah dia Rocky pernyataan Gerung dari Pak itu. Tendi. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana kuasa hukum Herve Mois yang bernama Junedi itu menilai telah wafatnya rule of law atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan Junedi, saudara-saudara, itu merespons hukuman suami aktris Sandra Dewi itu yang diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan banding. Dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Wow. Spektakuler ya. Diketahui itu kan Herve Mois, saudara-saudara, sempat dihukum 6,5 tahun ya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hukuman Pengadilan Tipikor ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Herve Mois. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un, telah wafatnya rule of law. Pada hari Kamis 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat, kata Junedi kepada beberapa awak media di sana pada Kamis 13 Februari 2025.
Lalu saudara-saudara, Junedi pun meminta publik untuk mendoakan penegakan hukum di Indonesia supaya bisa berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Ia lantas menyinggung istilah Latin, ratio legis, yang tidak boleh kalah dengan ratio populis. Nah, adapun ratio logis adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan undang-undang ya, saudara-saudara. Itulah pengertian dari ratio logis. Nah, lalu dalam penjelasan Latin ratio logis juga bisa diartikan sebagai pemikiran hukum. Pemikiran hukum yang berdasarkan akal sehat dan nalar. Sementara itu, ratio populis itu kerap diartikan sebagai penilaian dari masyarakat ya. Iya, itulah perbedaan dari ratio populis dan juga ratio logis. Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali. Ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis. Apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas. Lanjut, pengacara dari Herpe Mois yaitu Junedi ya. Nah, di mana hukuman terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, saudara-saudara, itulah yang bernama Herpe Mois, itu kan diperberat dari 6,5 tahun ya, menjadi 20 tahun penjara dalam tingkat banding atau dalam tingkat pengadilan tinggi ya. Di mana Pengadilan Tinggi Jakarta menilai Herpe Mois terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Herpe Mois selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar, subsidiar 8 bulan kurungan. Kata Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto, itu dalam sidang di PN Jakarta pada Kamis pagi hari ya. Selain pidana, badan saudara-saudara dan denda, Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Herpe Mois itu dari 200 miliar menjadi 420 miliar. Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah terbit keputusan pengadilan maksudnya ya saudara-saudara, keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Dalam hal Herpe Mois tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti, hukumannya akan ditambah 10 tahun. Wah, ini jadi 30 tahun ya saudara-saudara. Kalaupun itu memang terjadi, karena pidananya kan sudah 20 tahun ditambah 10 tahun jika Herpe Mois tidak memiliki harta untuk menutupi uang pengganti. Menghukum uang pengganti 420 miliar, kata Hakim Teguh ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini, update terbaru yang bisa kita bahas, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Tendi juga tentang si Rocky Gerung. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana hukuman Herpe Mois diperberat. Pengacara mengatakan inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.